Restu Bumi. Episode pertama. Bab 1. Pagi di pasar. Udara pagi begitu segar. Burung-burung riuh di dahan, dan kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Restu, bocah berusia 5 tahun, berjalan beriringan dengan ibunya menuju pasar desa. Tangannya yang mungil menggenggam erat jemari ibunya, seolah takut terpisah. Pasar sudah ramai. Suara tawar-menawar bercampur aroma rempah, ikan asin, dan sayur mayur. Restu menatap sekeliling dengan mata berbinar, kagum pada warna-warni kain dan buah-buahan yang tersusun. Namun langkah ibunya terhenti ketika telinganya menangkap percakapan seorang ibu tua kepada pedagang. "Kau sudah dengar? Panglima kerajaan Samsara menghilang. Sudah 2 tahun tak ada kabar." Orang-orang mulai cemas. Ibu Restu merasakan dadanya bergetar hebat. Wajahnya memucat, namun ia berusaha tetap tenang. Restu, yang masih polos, hanya menatap ibunya tanpa mengerti baginya. Panglima hanyalah sebuah kata asing. Ia tidak tahu bahwa lelaki itu adalah ayahnya sendiri. Malam harinya, Restu duduk di depan rumah. Matanya menatap langit. Kata-kata ayahnya dulu selalu terngiang. "Jika kau melihat bintang jatuh, pejamkan mata dan berdoalah. Doamu akan dikabulkan." Sudah 2 tahun ia tidak melihat ayahnya pulang. Hatinya rindu. Saat seberkas cahaya biru melesat di langit, Restu memejamkan mata dan berdoa lirih. "Ayah, pulanglah." Namun yang turun bukan sekadar bintang jatuh. Itu adalah meteor berwarna biru menyala. Serpihannya menghujam dada Restu, membuat tubuh kecilnya terpental jauh. Ledakan cahaya biru menyambar, membakar rumah, menelan seluruh desa dalam kobaran api. Bab 2. Sang pembunuh bayaran. Tubuh Restu tergeletak jauh dari desanya, di rerumputan yang basah embun. Dadanya masih ditembus serpihan meteor biru. Dari kegelapan hutan, seorang pria bertopeng hitam melangkah cepat. Namanya Kosa, seorang pembunuh bayaran. Ia baru saja menghabisi nyawa seorang bangsawan kejam ketika melihat cahaya meteor jatuh dari kejauhan. Awalnya ia mengejar meteor itu, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun yang ditemuinya justru seorang bocah kecil yang sekarat. Kosa tertegun. Ia terbiasa membunuh, bukan menyelamatkan. Tapi entah mengapa, kali ini ia berlari mendekat, cemas akan nyawa si bocah. "Bertahanlah, nak," gumamnya, meski tahu bocah itu mungkin tak mendengar. Bab 3. Pondok tua. Kosa membawa Restu ke sebuah pondok tua di tepi hutan. Pondok itu dihuni seorang pria sepuh yang dikenal sebagai kakek Birahi, seorang dalang wayang, pandai besi, dan juga kakek tua yang gemar menggoda perempuan muda. Di pasar, meski genit, tangan kakek Birahi cekatan. Dengan hati-hati, ia mencabut serpihan meteor biru dari dada Restu. Cahaya biru berpendar dari logam aneh itu sebelum akhirnya padam. Kakek Birahi menatap benda itu lama, lalu menyimpannya dalam peti kayu. Benda ini bukan sembarang logam. Bocah ini ditakdirkan memikul sesuatu yang besar, bisiknya. Bab 4. Luka yang tak terlihat. Seminggu kemudian, Restu membuka mata. Tubuhnya lemah, dadanya masih nyeri. Ia menatap sekeliling. Pondok tua, bau kayu bakar, dan seorang kakek yang tertawa renyah. "Kau sudah bangun, bocah? Selamat datang di pondok tua kakek Birahi." Restu menangis. Ia mencari ibunya. Ia mengingat sekilas sosok pria bertopeng yang membawanya. "Ibu, mana ibu? Aku mau pulang." Air matanya jatuh, tapi tak ada jawaban selain pelukan dingin, kesunyian. Bab 5. Mencari jejak. Kosa, yang selama ini hanya diam, akhirnya menggendong Restu. Mereka menelusuri desa, yang kini tinggal puing, bau hangus, dan mayat menyambut mereka. Mereka bertanya pada beberapa korban selamat. Dari sanalah Kosa dan Restu akhirnya menemukan kuburan sederhana.
tempat Ibu Restu dimakamkan. Bab 6. Janji di kuburan. Di hadapan makam ibunya, Restu berlutut. Bocah 5 tahun itu meneteskan air mata. Ibu, aku janji akan menemukan ayah. Aku tidak akan berhenti sebelum bertemu dengannya. Kosa menatap Restu lama. Lalu ia menunduk. Tangannya menyentuh bahu bocah itu. Kalau begitu, aku berjanji akan melatihmu jadi seorang pendekar. Kau tak akan sendiri. Angin kencang berhembus. Tiba-tiba, seolah mengamini janji itu,